Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan oleh Majelis 17A hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 dengan susunan majelis Hakim Ketua Widiartono, Hakim Anggota Bapak Wahyu Trimulyo, Bapak Anang Muri Kurniawan, dengan rencana umum sidang pemeriksaan sebanyak 12 berkas sengketa banding dan gugatan dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan yang diajukan oleh penggugat PT Arion Indonesia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan bisa diperkenalkan penggugat siapa yang hadir. Ya, terima kasih Majelis. Kali ini penggugat dari PT Arion Indonesia diwakili oleh saya, Rintu Setiawan, selaku komisaris, ada Ibu Vita, dan ada rekan kami satu lagi, Pak Kavi Permana. Majelis belum di-approve sama panitia Majelis. Terima kasih Majelis. Kemudian tergugat siapa yang hadir bisa diperkenalkan, silakan. Tergugat, silakan bisa diperkenalkan siapa yang hadir. Cek. Ya, silakan. Sudah kedengaran Majelis? Izin. Ya, sudah, silakan. Iya, baik. Saya, Diah Mega Susanti, beserta tim, sesuai surat tugas nomor ST 1503 tahun 2025. Hadir, Majelis. Ya. Baik, hari ini majelis memberikan kesempatan kepada penggugat. Silakan penggugat, Pak Rinto dan kawan-kawan, apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Majelis atas kesempatannya. Jadi dari pihak penggugat, sebenarnya untuk persidangan kali ini, penggugat akan menghadirkan ahli Majelis. Namun, di dalam persidangan sebelumnya, penggugat menerima ada keterangan ahli dari tergugat Majelis. Nah, itu kebetulan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Nah, oleh karena itu, penggugat ingin agar kehadiran ahli dari penggugat itu bersamaan dengan kehadiran ahli dari tergugat. Dengan inisiatif dari tim kami, setelah persidangan yang sebelumnya, kami langsung bersurat kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan kebetulan ahli yang memberi keterangan, kami kenal Majelis, ada kontaknya, tim kami memiliki kontaknya. Itu kami sudah undang untuk apakah bersedia hadir sebagai pemberi keterangan ahli untuk tergugat mewakili Direktorat Jenderal Bea Cukai itu tanggal 20 ini Majelis. Namun sampai saat ini informasi tersebut belum kami terima untuk kesanggupan dari tim hukum Universitas Brawijaya yang membuat pendapat ahli dari tergugat. Nah, oleh karena itu, melalui persidangan kali ini, kami memohon agar majelis memanggil pihak ini yang memberikan keterangan ahli bagi tergugat untuk hadir misalkan di persidangan berikutnya tanggal 27 minggu depan, tidak masalah majelis. Jadi bersama dengan kehadiran ahli dari penggugat. Jadi biar bisa di cross check keterangan ahli dari penggugat dan keterangan ahli dari penggugat. Oleh karena keterangan ahli apabila tidak dikonfrontasi langsung melalui sumpah dan lain-lain, itu hanya akan menjadi alat bukti surat atau tulisan.
Namun kalau dibuat alat bukti surat atau tulisan yang kami terima, dokumen yang kami terima, pemberi keterangan ahli ini juga legal standing-nya belum jelas majelis, belum ada permintaan keterangan ahli dari tergugat kepada Fakultas Hukum dan lain-lain, itu dokumen tersebut juga belum dilampirkan di dalam e-textcode majelis. Dan pada tanggal 9 Agustus kemarin majelis, itu kebetulan saya sendiri menghadiri wawancara terbuka calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak majelis di Komisi Yudisial yang ditayangkan secara live di kanal Komisi Yudisial. Nah, di dalam wawancara yaitu calon hakim agung Ibu Diana Maliminta Ginting, yang notabene beliau adalah inspektur auditor utama di dalam Itjen, ya, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Itu saya sendiri yang menanyakan majelis, nanti bisa saya izin ditayangkan cuplikannya. Intinya saya menanyakan apakah kesalahan formil yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai tidak dapat digugat di pengadilan pajak. Lantas kemana rakyat mencari keadilan? Apakah perlu ada pengadilan Bea Cukai sendiri? Atas pertanyaan tersebut, calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak Ibu Dr. Diana Maliminta Ginting AKSH MSI MH memberikan jawaban bahwa pada prinsipnya kesalahan formil yang dilakukan oleh pejabat termasuk Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun Direktorat Jenderal Pajak dapat menjadi objek gugatan di pengadilan pajak. Menurut beliau, mekanisme gugatan ini merupakan jalan hukum yang dapat ditempuh masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, di dalam persidangan berikutnya yang kami harapkan tanggal 27 Agustus minggu depan, itu kami akan menghadirkan ahli untuk memperkuat dalil pendapat dari Ibu Diana Maliminta Ginting. Nah, termasuk penggugat memohon kepada majelis memanggil memberi keterangan ahli dari pihak tergugat yang dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di dalam surat tersebut majelis kami informasikan bahwa kami selaku penggugat bersedia menanggung biaya transportasi akomodasi apabila dari Direktorat Jenderal Bea Cukai tidak ada anggarannya majelis. Jadi nanti anggarannya dari pihak penggugat majelis dari. Ya. Sekian majelis. Mungkin ada tambahan dari Mas Kavi. Silakan kalau ada yang ditambahkan lagi. Baik, terima kasih majelis. Ya, memang pada intinya kan pada persidangan sebelumnya kami akan menghadirkan ahli pada hari ini. Namun karena memang hari ini juga ahli kami yang akan kami hadirkan juga berhalangan, maka kami ahli pada persidangan selanjutnya tanggal 27 Agustus 2025 secara onsite begitu majelis. Dan kami juga tadi seperti apa yang disampaikan rekan saya Pak Rinto bahwa terkait dengan ahli yang dihadirkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, juga kami memohon untuk majelis memerintahkan kepada DJBC untuk memberikan atau meminta ahli dengan menerbitkan surat tugas untuk hadir di persidangan di pengadilan pajak. Demikian majelis. Ya, baik ya. Terkait dengan dari penggugat terlebih dahulu, ya silakan nanti di tanggal 27 disiapkan ya ahlinya, dan diharapkan tidak berubah lagi ya. Baik, baik majelis. PP kok. Nah, sebentar majelis kita diskusi dulu. Itu ya, dari sisi penggugat, ahli silakan disiapkan, CV dan segala macamnya, dan diharapkan untuk di tanggal 27 sudah bisa dihadirkan ya. Kemudian terkait dengan tadi diinformasikan oleh penggugat juga, terkait dengan pendapat dari CHA, ya silakan aja kalau mau disampaikan
itu sebagai referensi yang nanti itu juga akan menjadi pengetahuan majelis ya. Nanti juga akan dipertimbangkan jika memang itu akan disampaikan di dalam persidangan secara tertulis ya. Nanti silakan juga disampaikan. Bisa rangkumannya atau videonya juga silakan aja. Kemudian terkait dengan permintaan penggugat untuk menghadirkan ahli ya, ahli dari sisi tergugat. Nah tentunya ini ya majelis hanya menyampaikan bahwa para pihak bisa menyampaikan bukti-bukti yang terkait dengan sengketa ini. Dan sebelumnya di tanggal 19 Agustus, tergugat telah menyampaikan affidavit ya, penjelasan tertulis dari ahli yang kemudian itu dikutip di dalam penjelasan tertulis oleh tergugat. Ya karena memang waktu itu hanya tertulis, memang terkait dengan legal standing-nya, majelis belum melakukan pengujian dan nanti di sidang berikutnya tergugat untuk bisa dilengkapi ya, agar legal standing secara tertulis tadi bisa menjadi alat bukti. Kemudian terkait dengan permohonan permintaan penggugat untuk hadir, majelis serahkan ke tergugat ya. Jika hadir tentunya itu akan lebih baik sebagai sebuah alat bukti ya. Tapi kalau tidak bisa hadir ya nanti majelis akan menilai seperti apa alat bukti yang disampaikan. Tentunya kan antara yang sifatnya affidavit sama yang kemudian hadir secara langsung tentunya secara kadar pembuktian tentunya akan berbeda. Jadi terkait dengan permintaan dari pemohon, penggugat, majelis serahkan sepenuhnya kepada tergugat. Walaupun dari sisi majelis itu akan lebih bagus kalau hadir ya, sehingga bisa dimintakan penjelasannya dan juga nanti ada namanya, ada segala macam dan majelis juga bisa nanya secara langsung. Itu ya. Ada lagi para pihak yang mau disampaikan? Ya, terima kasih majelis atas responnya. Jadi kami juga melalui surat, sudah bersurat juga kepada Ketua Pengadilan Pajak majelis agar memohon memerintahkan dari tergugat untuk menghadirkan ahlinya. Ya. Namun kami agak kurang sepakat ini dengan pendapatnya majelis terkait dengan nanti gimana kalau tidak hadir. Kalau tidak hadir majelis itu tidak bisa dimuat sebagai alat bukti keterangan ahli. Jadi alat bukti nomor 1 yaitu surat atau tulisan. Itu pun kalau legal standing-nya jelas majelis. Itu sesuai dengan hukum acara di Pengadilan Pajak. Karena untuk menjadi alat bukti keterangan ahli majelis itu harus disumpah, prosesnya panjang, makanya harus dihadirkan. Nggak masalah, misalkan memang tidak bisa hadir onsite, bisa hadir hybrid, misalkan di Surabaya atau gimana, itu majelis itu nanti dari tergugat silakan. Kalau tidak ini ya menjadi alat bukti yang pertama hanya surat atau tulisan. Itu pun kalau lengkap legal standing-nya. Karena yang kami terima dari penggugat itu sampai sekarang ini belum lengkap legal standing-nya majelis. Dan ada informasi lagi dari tim kami majelis. Ternyata memang Direktorat Jenderal Bea Cukai ini memang kayaknya memang keluar dari Kementerian Keuangan majelis. Karena surat-suratnya untuk dokumentasi terhadap perkara ini gugatan itu semua tulisannya bukan tergugat, dia terbanding semua majelis. Jadi memang dia tidak mengenal ini adanya gugatan majelis dan ini sangat bertentangan dengan pendapatnya Ibu Diana Maliminta Ginting yang notabene beliau adalah auditor utama di dalam Itjen Kemenkyu. Jadi sepertinya ini yang hadir sekarang ini memang mungkin bukan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai majelis karena menganggap tidak ada prosedur gugatan di dalam Pengadilan Pajak. Karena semua dokumentasinya itu semua terbanding majelis. Jadi ini secara legal formal pun sebenarnya keabsahan tim yang hadir dalam sidang kali ini mewakili Direktur Jenderal Bea Cukai itu patut dipertanyakan. Terima kasih majelis. Ya, baik ya. Sebagaimana disampaikan oleh majelis,
Nanti majelis akan menilai alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Seperti tadi, kalau misalnya tidak bisa hadir, kemudian legal standing-nya tidak jelas, ya tentunya majelis akan ada penilaian tersendiri atas alat bukti tersebut. Demikian juga untuk para pihak seperti itulah ya. Tentunya majelis tidak bisa mengarahkan secara spesifik harus A, B, segala macam, nanti malah majelis melanggar kode etik ya. Jadi dalam rangka menjaga keseimbangan dan juga tentunya independensi, majelis hanya bisa meminta soal seperti apa bentuknya alat bukti yang bisa diserahkan oleh para pihak, ya kita serahkan kepada para pihak. Nah tentunya dari alat-alat bukti itu, majelis nanti akan bermusyawarah dan menilai, ya seperti apa yang disampaikan oleh penggugat ya. Kalau seperti ini berarti seperti ini, kalau seperti ini berarti seperti ini, kalau seperti ini berarti seperti inilah, kurang lebih seperti itu. Ya, tentunya majelis juga akan mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tanggal 27 ya disiapkan ya menggugat ya terkait dengan ahli dan tergugat untuk dikomunikasikan dengan ahli. Jika bisa hadir itu tentunya akan lebih baik bagi tergugat tentunya ya, karena alat buktinya menjadi legal kan itu seperti penggugat. Dan bagi majelis juga ada kesempatan untuk bertanya secara langsung. Tapi bisa atau tidak ya kita serahkan sepenuhnya kepada tergugat. Itu cukup ya, kita lanjutkan tanggal 27 ya. Izin majelis. Ya, tergugat silakan. Dari kami pihak tergugat menyampaikan bahwa kami cukup dengan penjelasan yang kami sampaikan dan bahwa apa yang kami sampaikan sebagai penjelasan tertulis itu adalah menjawab pertanyaan dari majelis yang kemarin yang didukung oleh bukti dari akademisi. Jadi apabila itu di alat bukti tertulis, kami standingnya di situ majelis izin. Ya, kalau seperti itu tinggal dilengkapi ya legal standing-nya, kurikulum vitae-nya, terus permohonannya, kemudian surat tugas dari dekan atau fakultas, sehingga affidavit tadi menjadi legal untuk menjadi bagian alat bukti surat atau tulisan ya. Nanti silakan bisa dilengkapi. Baik majelis. Ada lagi penggugat? Cukup? Ya, sedikit majelis. Jadi apabila memang dari pihak tergugat sudah menyatakan tidak akan menghadirkan ahli, berarti nanti ahli tanggal 27 Agustus yang akan kami hadirkan nanti juga akan kami tanyakan apakah ini bisa menjadi alat bukti keterangan ahli atau hanya surat atau tulisan. Itu pun kalau legal standing-nya jelas, karena sebenarnya kami mempunyai pendapat akademisi yang dimaksud dari tergugat itu, kami mempunyai kontaknya majelis. Cuman sampai sekarang kita undang, kita yang membiayai dari pihak penggugat juga tidak ada tanggapan. Terima kasih majelis. Iya, silakan. Nah itu apa namanya hak pemohon ya. Oh iya majelis, nanti kita untuk keterangan ahlinya kita akan hybrid seperti yang dulu Ya. majelis. Oke. Terima kasih majelis. Nanti CV ahlinya untuk disampaikan sebelum sidang ya, biar kami siapkan rohaniawannya dalam rangka penyumpahannya ya, penggugat ya. Ya majelis, untuk agamanya Kristen Protestan majelis. Ya. Nah, terima kasih majelis. Nah. Baik. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 27 Agustus 2025.